Oke, kali ini saya akan langsung membahas ya apa itu, yaitu sebuah puli yang digadang-gadang banyak eh, retorika banyak apa pro dan kontranya bahasa mudahnya, dan puli ini sudah rada ngehits pembahasannya di TikTok, yaitu puli apa? Puli ini. Apa ini, Mas? Ini ada spring platnya ini. Sebuah puli yang rada gila nih ya menurut saya ya. Dan ini terinspirasi dari Barab Thailand. Mungkin saya akan mencoba memesan lagi puli yang rada nyeleneh ya, untuk kita coba sama-sama. Karena kenapa? Saya juga penasaran sih. Saya juga penasaran gimana rasanya pakai puli ini. Ini kalau harian jelas nggak rekomendasi ya bagi saya ya. Menurut saya seperti itu. Tapi ini menurut saya ini sudah dicoba dulu ya. Ini sudah dicoba. Ini sudah dicoba. Ini tapi kok jalur rollernya kok rada peyang-peyang ya ini. Kok ngerok jalur roller. Nggak mulus banget ya. Ayo, sorry mas. Saya ini rada roasting pulimu ini. Ini puli dari mana ini? Ini dari suhu, fokus. Aduh, rasa fokus mas. Sorry iki. Reaktor Geres. Pokoknya dari reaktor Geres ya. Mungkin saya kedepannya akan mencoba apa? Pesan roller dari Gotri bola besi gitu di reaktor Geres ini, karena ini sepertinya menerima yang nyeleneh ini. Saya suka ini. Saya suka sama reaktor Geres ini. Oke, lanjut saja. Nah, kita sesuaikan dulu. Oke. Jadi ini ya, saya pesan rollernya rumah rollernya ini, yaitu Face Drive ini ya, Facecom itu kipasnya. Aduh, malah natap kipasnya. Nah, ini dari reaktor Geres, ukuran gap 21 14,2 derajat ya. Oke, kita coba ukur ya. Ini ngukurku salah apa bener, coba koreksi. Ini udah saya ukur tadi. Ukurnya pakai penggaris ini ya, busur derajat. Apa namanya ini? Aku lupa bahasanya itu. Busur derajat ya. Piye to apa iki? Oh, ini bagian siku kita tempelin di ujung. Ya. Kita dapat di angka hampir 15 derajat. Ya, hampir 15 derajat. Saya tak pateni. Nah, hampir 15 derajat. 14 setengahan. Ini kok gitu Bang ya, mungkin kalau yang punya mesin bubut lebih lebih bisa terperinci ya mungkin ya. Lanjut, kita akan coba pakai ini dulu. Ini pas siku sama 14, sekian derajat. Nah, jadi untuk derajat ini saya menyatakan ya, dari penilaian saya pribadi, saya menyatakan bawaan Daytona sama customer dari reaktor Geres ini menyerupa. Namun mas, jangan langsung dinilai gitu mas. Kita mungkin bisa menilai dari sisi gapnya. Seperti ini. Gapnya 21, ini maksudnya 21 mm ya. Kita coba 21 mm. Aku tadi iseng-iseng nyoba. Ini interlock ya ini ya. Interlock tuh banyak banget modelnya. Kalau saya yang di puli ininya yang ngelok, lu kok bisa bang? Ya, kalau buatan saya dan teman saya di tukang bubut ya,
banyak banget modelnya, silahkan pilih sendiri, nggak harus gini begini begitu karena banyak variannya. Ini ngelok ada. Bentar, ini kita ukur kasaran aja ya. Oh iya bener 21 ya. Sih. Pas 21 pas. Bagus. Gapnya api. Gapnya bagus ya. 21 ini gimana tuh mas fungsinya? Ini nanti biar batu sampai atas. Ya, sampai atas. Kenapa kok nggak 13,8 mas derajatnya, kok masih 14? Weh, sorry bang, kalau saya sebagai owner dari Praps Garage nggak pernah di bawah 14 derajat. Anti saya, karena saya banyak konsumennya itu wah laler kok yo. Maaf belum mandi. Kalau saya kan banyak kan konsumen dari orang-orang kerja, koperasi bank, dan terus pekerja swasta. Jadi ya yang main-main tuh jarang lah. Lebih tepatnya cari kepastian. Oh iya mas, ini kok aneh mas, ini kok di daerah horizontal kok 0,15 derajat. Ini meja aku mas, berarti meja aku ini miring ini. Iyalah ya, diganjel loh, ganjel. Oh diganjel lagi. Ini gearku ngerekaman pakai itu ya, lampu 1, lampu 2, senter. Ya. Pakai flash gimana? Wow, lebih padang lagi ya. Oke. Lanjut, kalau kita ini kan judulnya yang reaktor garage. Kalau kita cocokkan dengan milik Daytona ya. Masuk loh, masuk banget. Yang ini tadi agak alot, yang ini malah masuk banget. Sama ini. Loh, sama. Sama 21. Gapnya sama ini ternyata 21. Gapnya sama 21. Nah, namun yang membedakan adalah apa? Ya saya juga bingung ya. Nah, coba kita ukur derajatnya pakai ini ya, pakai level box ini ya. 0 derajat ya, sekitar kurang lebih 14,5 ya. Ini memang standarnya kan 14,5, berarti insya Allah bener ya, tapi ini naik turun nggak pasti ya. Oke, coba kita pakai yang ini. Wah, medan magnetnya ngeri banget. Oke, udah 0, kita coba geser ya. Ya toh. Ini toleransinya 0,50 ya. 0,50 itu masih toleransi bagi saya. Ini 14,3. Tipis banget, hampir menyerupai. Tadi 14,5, ini 14,3. Menyerupai ya. Tapi kalau saya sih suka derajat yang tinggi ya. Lemot di bawah, masuk di atas tuh ciri khas saya. Itu dulu waktu saya masih bujang, tapi kalau saya udah punya anak ya wis kontrol lah yo. Berat juga 100 kilo anjay. Mau speeding pakai motor Niaga ya nggak bisa, kecuali kalau speedingnya pakai T-Max, X-Max aja ngeden paling tak naikin. Nah, oke. Lanjut. Ngapain lagi mas? Nah, ini mungkin akan sedikit panjang ya pembahasannya, karena saya ingin mencoba compare face to face dengan Daytona. Nggak imbang mas, iya. Ini kalau dari Daytona kita bisa melihat bahwasanya lontaran roller ini curam. Nih terlihat curam, nggak melandai tapi curam. Alhasil kalau dapat power dari mesin lebih, dia langsung gininya tuh lebih enak set. Jadi ibarat puli itu ibarat puli itu gini.
ini istilah kata ya, kalau dipasang di crankcase itu gini, dari gini itu ketika langsung digas langsung ngak, beltnya gampang naik. Itu yang saya rasakan dari kelebihan puli Daytona, dan akhirnya saya memakai puli Daytona terus gitu. Lanjut, ini kalau pakai ini itu saya rasa dia lebih ngeri lagi daripada ini. Karena kenapa? Ininya tuh mentiungnya tuh ngeri loh. Ini ibarat kata itu kajung terus ya. Ini puli kajung. Mungkin ada yang tahu artinya itu. Nah, kenapa kok bisa ini kok tak sensor dikit ya bahasanya ya. Ini puli ini tegang terus, go hard terus ini. Jadi ketika kita mencoba untuk berakselerasi, ini rapat banget ini. Hasilnya berarti originalnya ini. Ketika kita mau berakselerasi, ini tuh langsung langsung diarah gini. Tapi juga langsung gini juga sih, untuk sampai ke sini lebih cepat dan lebih terforce. Mungkin kalian bisa cari artinya force atau rape, RAPE itu ya, itu lebih ke situ. Nah, wah ini masnya ini nih subscriber Jeff ini matamu gitu ya. Nah, terus apa? Ini kalau kalian ngeraciknya puli belakang ini ngawur, kalian racik, ini bagiku dosa besar ya. Dosanya piye mas? Dosanya begini, ini tuh tipis tapi lentur, mental kembali. Kalau kalian pakai versi VT-nya 1500, ada persentri juga 1000 lebih, yang notabene puli belakang itu kalian perberat rasionya, atau kalian puli belakang kalian racik menjadi yang apa namanya, high torsi, bukan high RPM tapi high torsi, itu maka narik ulur sampai ke ujungnya sini lebih ngeri kan, lebih sampai ke ujung kan, ibarat belt itu. Nah, sampai ke ujung sini itu lebih ngeri, dan sini sampai turun sini. Alhasil kalau seperti itu terus, kalau posisi belt depan turun seperti ini dan belt belakang naik seperti ini terus, kalian memakai puli ini, roller itu akan di force bawah terus gini. Nih sampai ke bawah sini. Kalau ke force bawah sampai bawah sini, ini plat ya, ini plat akan lama-lama patah gitu. Meskipun akan kembali lagi, meskipun yang si reaktor garage sudah mereset ya, pasti akan patah. Nah, untuk menghindari patahnya itu, ini masukan dari Praps Garage ya, dari pihak reaktor garage. Mohon maaf, ini saya nggak ngecehin jenengan, nggak, cuman kita berbagi ilmu aja. Bagi saya ada cara untuk nggak matahin ini, yaitu gimana? Puli belakang standar wis cukup ya, puli belakang standar pakai ini, coba rasain di jalan. Derajatnya ini masih ikuti saya aja, derajatnya ini udah, pesennya kayak gini aja, pesennya hanya di reaktor garage ya. Enggak reaktor garage bro, sorry reaktor racing. Oh iya, maaf salah nyebutin nama, reaktor racing ya. Ini racikan saya, dan tentunya ini manfaatnya ini di setiap motor beda banget ya, beda banget. Di motor yang masih standar, motor yang nggak kerawat mesinnya tapi main kiriannya banget, motor yang sudah bore up, wah wis beda itu. Yang susah tuh yang ngopeni mesin males tapi rajin main kirian, wah itu orang gila, astagfirullahaladzim. Nah lanjut, ini tadi kenapa kok bisa patah bang, dan kenapa kok pulinya di bawah sini ya, karena tadi sudah saya jelasin. Kalau kita tahan terus gini, kalian kok pakai puli kayak gini untuk lampu merah di dalam Jogja, di dalam Jakarta, banyak lampu merah, itu bisa akan menimbulkan sebuah konspirasi ya, bukan konspirasi, akan menimbulkan sebuah mitos yang nyata, yaitu ininya patah. Kalau ininya patah, itu DKI tidak akan bertanggung jawab, karena ini masuk ke kirian kematian. Kenapa masuk ke kirian kematian?
karena faktor dari pengendaranya sendiri. Mau aman standar ya, kuncinya itu ada di pengendaranya sendiri, ada di ridernya sendiri. Si reaktor racing sebatas menjual dan menuruti kekarepan pembeli gitu. DKI tadi itu apa mas? Kok kamu bilang DKI Jakarta? Bukan. DKI di sini di bengkel saya itu Departemen Kirian Indonesia ya. Itu begitu. Ngomongku tambah ngawur iki. Nah, kalau misalnya kalian pakai ini itu sebatas untuk sunmori, untuk apa bengi-bengi naik rate ya, untuk speeding, tapi jangan speeding ya, ya bahaya sekarang. Jalanan udah rame. Saya juga udah fokus ke racikan kirian apa namanya akselerasi, nggak yang speedingan mesake orang lain. Kemarin ada yang ketabrak tuh, untuk yang ketabrak, yang ditabrak nggak apa-apa, yang nabrak yang malah apa-apa ya, hati-hati gitu ya. Lalu mas, untuk roller yang cocok ini pakai round roller atau pakai ini sliding roller? Ya saya kira sliding roller dan wae mas, masuk gini mas. Nek pakai sliding roller ya edan. Masa gini? Masa gini? Ya nggak marah lah. Terus ini kita tutup gini. Nah, ini aku embuh ya sama roller ini, jadi rollernya si sliding roller ini mungkin jadi berasa roller ground biasa ya, roller roller round biasa ya, karena ini kan jadi gini loh, yang menapak sini kan jadi bulat, les ini juga sama, ini juga sama, nah ini juga sama. Namun mas, ini kebalik nggak kalau dipakai sini? Saya kira nggak akan kebalik ya, mungkin aman, tapi aku nggak mau mencoba maneman motorku. Mungkin aman karena ini mau kebalik gimana pun ini tertahan dengan oled plat bawahnya, jadi tetap ketahan gini, tetap aman. Mau turun bawah tetap ketahan. Wah apa teh, misalnya kita pakai roller yang ground, kita pasang, coba pakai roller yang ground. Mana rollernya? Ini apa? Kukira ada suara apa? Ada. Ini apa sih? Ada suara masuk nggak tuh? Merinding aku. Merinding doang. Takut kagak. Nih, coba kita pasang ya. Roller kok entek? Mana dia roller lagi? Rollernya yang diwa ya, memang ngono iki po. Enggak jatuh kok. Ya coba kita pasang ini ya. Satunya kita nempel. Satu kita coba nempel. Ini kita hanya mencoba mengilustrasikan saja. Wow, berat sekali. Cepat terus guys. Berarti ini kalau mau masang ini diganjel dulu, diganjel pakai gombal. Waktu mau mengimpact ya. Waktu mau mengimpactnya ganjel gombal. Kalau enggak nanti akan pecah semua rollernya. Ini jadi caranya gini toh. Ini gini, ini dilepas dulu. Kalau mau pasang ya, ini kalau mau pasang. Nah, ini dilepas dulu. Asem. Nah, lepas dulu. Oke, dari 0. Habis itu kita pasang.
eh 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 aduh. Ini maaf tadi nggak sinkron karena tangan saya sekiri kejepit, tangan kanan saya mendorong, jadi nggak sinkron. Ini efek ngelak ya guys. Mentingnya ngeri. Nah ini pecah ini. Nah ini yang jadi pecah. Hati-hati ketika memasangnya ya, hati-hati. Karena kalau gini mbak pasang, mbak urip ya pecah, melakukan yang dalan rapena, terus nanti jadi kirian kematian gitu. Apa meneh mas, PNP paksa dan pasang, kirian kematian, Departemen Kirian Indonesia. Ini paksa ya, ini sampai paksa gini. Wah itu masangnya tetap wangel lagi. Ini ditahan belakangnya. Wah, saya pasang ada perlawanan, biasanya langsung di stop gini, ini langsung ada perlawanan. Nah ini kembali lagi, kalau kembali lagi kayak gini langsung pasang, ini bakal balik lagi rollernya. Itulah juga termasuk hal yang bikin pecah rollernya. Coba ya aku lepas ya, anginnya aku lepas ya, coba aku lepas. Aku tahan lagi dikit, kita kembali lagi. Loh, terlihat saudara, rollernya miss. Wah terus ini piye mas, masangnya ini piye? Nah, masangnya ini susah-susah gampang. Nih salah satu yang bikin pecah karena pemasangannya nggak semua mekanik paham akan kirian kematian ya. Nah, jadi kalau yang masangnya yang versi saya, mungkin saya juga rada bingung masangnya. Pihak dari Rektor Geres silahkan bikin video tutorialnya ya. Nah ini kalau gini udah bener, berarti harus 2 orang ini. Wah ini berarti only for fun wae ya ini ya, not daily use. Nah ini gini, alah wis kontal meneh ya, mungkin gitu ya. Ini kan giniin terus digini, ini hanya kisarannya aja ya. Mungkin nanti akan saya pasang 2 orang. Terus ini diapain mas dengan untuk mengganjal ini? Buru-buru 1 orang gini atau baru nahan gini, terus baru saya masang kipasnya. Saya masang kipas celek gini, ilustrasi ya, ini ilustrasi celek gini. Kalau sudah pasang gini, sini kasih gombal atau serbet atau apa buat ganjel biar nggak kelempar, biar ini nggak mentul. Jadi kalau misalnya dikasih gombal itu sini nggak langsung tol, agak ketahan sama kipasnya, baru kasih impact, beres. Ribet ini. Wow mbak, mental lagi. Kalau mental lagi ya udah, rollernya tumpah lagi ya gitu. Masangmu salah mas. Coba saya kasih paham ya, bagi kalian yang mudeng dan sudah mencoba, kalian kasih paham ini bagaimana cara pasangnya biar nggak menjadi puli kematian. Karena ini susah, terlalu tegang si spring spreadnya bagi saya ya. Oh nggak gitu mas, Anda mungkin melewatkan sesuatu mas. Kalau mau pasang yang itu, pislet harus baru dan berbahan teflon. Kenapa berbahan baru? Kalau baru kan ini pertama seret, itu bisa untuk menahan ya. Nah kalau harus baru berarti dia nggak daily use. Masa nanti tiap kali bongkar CVT harus ganti pislet? Ya kalau usernya mau oke, tapi kalau misalnya usernya keberatan ya kasihan juga ya. Maka dari itu ini karena banyak retorika ya apa sih, itu lebih baik standar ya. Nih caranya ketika saya tekan pol pakai pislet, dia nggak kelempar kembali.
Berarti untuk mencegah ini terlempar terlebih dahulu, gantilah pislet yang baru, kuat, berbahan teflon. Nih, nggak kelempar toh, baru nggak kelempar pelan, pelan. Alah, cepat meneh. Ya gitu ya. Kalau nggak pelan, cepat lagi. Nih, pelan, nah wis cepat lagi. Harus baru ya, jadi harus baru. Gini, pasang lagi. Nah, pasang lagi. Ketika sudah terpasang lagi, baru kalian kasih gombal. Kalau nggak kasih gombal ketika nge-impact ngentengin baut, dia akan kembali lagi loh. Oh. Ini udah nggak kembali lagi, udah ada yang jatuh tadi rollernya. Ya gitu ya. Jadi pakai ramplet ini sedikit untuk orang atau mekanik yang jarang main riset rada nyebelin. Tapi kalau mungkin orang yang bisa bakalan nyenengin rasanya pakai puli ini. Gitu. Tapi resiko balik itu pasti ada. Balik apa mas? Baliknya tuh ya ini, resiko balik seperti itu, acak-acakan rollnya kayak gitu pasti ada. Ini penilaian saya ya, mungkin dari pihak reaktor garage mungkin bisa untuk menilai saya apakah benar atau apa salah. Tapi penilaian saya yakin, karena kenapa? Di puli yang standar saja, puli yang standar itu kita pasang tanpa ngilangin limit ya, itu kita pasang sliding roller, kadang ada yang baliknya tuh gini, baliknya tuh apa disengaja mas? Enggak, random. Kok bisa mas? Ya terkadang, enggak semuanya, terkadang ditemui hal seperti itu, apalagi ini yang berbahan seperti ini ya. Itu pasti kan nanti kan gini, tutup pasti ada yang akan gini selip. Ketika selip gini, nggak pasti sih, ini mungkin apa jarang terjadi, tapi bisa jadi ketika selip gini tertekan lagi hancur gitu. Jadi ini bagi yang suka riset kirian silahkan coba ya. Ketika saya coba akan saya review berikutnya. Semoga ya aman. Ini sebetulnya bagus sih, tapi ini tuh ini berlapis. Oh gitu. Ini aku nggak bongkar resep rahasiamu loh mas. Ini ada dua, yang satu penahan, satu atas. Ini dipeoke lagi bisa nggak sini? Mungkin dipeoke di ini dulu ya. Nah baru kita pasang roller bulatnya sama pislet baru. Ini kalau kita peoke lagi nggak guna dong mas, kan kita niatnya mau cari yang atasan sini, niatnya kan begitu loh, nggak niatnya mas. Ini ketika nanti kita udah pasang ini pasti kan tambah peok kayak gini, karena dari kekuatan dari mesinnya ini, krukasnya ini gitu ya. Jadi kesimpulan pakai puli ini tak selamanya indah ya. Ini mohon maaf dari Rektor Racing. Kalau untuk harian saya sih lebih baik standar, tapi kalau kalian yang suka riset kirian speeding bisa coba. Ini puli ini greget juga. Coba kalian coba ya. Aku penasaran karena di YouTube ini kok masih jarang ya yang bahas ini ya. Biar aku ada temannya bahas gitu. Mungkin dari Rektor Racing juga bisa memberikan penjelasan di YouTube ya. Karena kalau di TikTok YouTube kurang nyaman ya, enak di YouTube ya. Gitu ya. Oke, perbandingan dengan Daytona sudah cukup ya. Karena Daytona kelasnya standar. Ya, jadi untuk pasang masih wajar. Ini pun pakai sliding roller gini pun wajar. Ya.
Lalu bagaimana Mas untuk hasil jika kita komparasi ini seperti ini pakai roller sliding? Ya, bagaimana? Oke, tunggu video selanjutnya ya. Saya dari Praps Geres. Terima kasih.